Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Wahyudi, mahasiswa Universitas Terbuka Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Nah, pada tugas 2 ini terdapat soal adalah kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi web sederhana untuk pemasangan bahan ajar di Universitas Terbuka. Pada tugas 2 ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas kedua, sehingga data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tetapi melalui JS file sebagai data dummy data yang dilampirkan dengan tugas praktik ini. Lalu kita disuruh untuk membuat dua buah halaman, yaitu halaman stok ajar dan juga halaman tracking delivery order. Nah, di sini ketentuannya adalah untuk halaman stok bahan ajar. Nah, ini saya tampilkan dulu. Ini adalah tampilan pertama atau indeks dari aplikasi eh, tadi stok dan tracking bahan ajar. Di indeksnya ada terdapat dua buah link. Itu yang pertama adalah halaman stok bahan ajar. Nah, di sini pada halaman stok bahan ajar kita diminta untuk menampilkan sebuah tabel yang menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kode mata kuliah, kategori, daerah, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, quantity, jumlah stok safety-nya berapa, statusnya dan catatan. Di sini sudah muncul kode dan judul mata kuliah, kategori, UT daerahnya, lokasi raknya, quantity dan safety-nya, harga, status, dan juga catatan. Lalu terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Nah, di sini juga sudah saya sediakan untuk tombol edit dari stok bahan ajar tersebut. Terdapat fitur filter, sort, dan stok menggunakan elemen select, radio, atau checkbox. Nah, di sini menampilkan hanya ketika stok itu berada di kosong ataupun menipis. Nah, lalu di sini terdapat juga filter stok berdasarkan UT daerah dan ketika UT daerah itu dipilih, lalu juga menampilkan filter by kategori. Ketika kita memilih UT daerahnya, lalu akan muncul filter baru yaitu kategori mata kuliah yang bisa dipilih. Nah, nanti seperti ini. Lalu terdapat filter yang menampilkan stok quantity jumlah. Nah, tadi yang sudah berdasarkan cek, mengurutkan judul, yang berdasarkan riset ini, kita riset dulu. Nah, ini berdasarkan judul, berdasarkan stok, berdasarkan harga. Saya buat menjadi dua pilihan, yaitu ascending dan juga descending. Jadi ketika by judul, ketika ascending, lalu di sini adalah descending. Sama untuk stok juga, terbesar, terkecil, terkecil, terbesar, harga termurah, termahal, termurah. Itu saya riset kembali fitur riset tadi untuk menampilkan ke tampilan awal. Nah, independent option berdasarkan UT daerah memunculkan filter kategori. Nah, seperti tadi ketika UT daerah dipilih baru akan memunculkan filter kategori. Nah, di sini mengubah status. Nah, di sini status ini akan ketika status ini kita cek di ya, status akan berubah. Nah, ini status akan berubah menjadi kosong ketika kuantitas sama dengan 0 dan akan berubah menjadi menipis ketika quantity lebih kecil daripada item safety atau safety ya. Nah, di sini saya tambahkan juga menggunakan badge.
Lalu tes. Oh ya, data yang ditampilkan ini adalah data dari data bahan ajar yang disediakan oleh di soal juga ya. Lalu itu menipis dan kosong untuk di stok mana. Nah, juga saya eh, tambah menambah data bahan ajar. Contohnya misalkan eh, ini ya, STSI 429 ini tahun pemberinya adalah mulai wajib. Nah, saya pilih Jakarta, lokasinya L3, contoh, ini harga 250.000, jumlah stoknya adalah misalkan terdapat 20, safety stoknya adalah 10, catatan pemrograman penggunaan view, yes, simpan, akan tersimpan. Ya, pemrograman berbasis web untuk web wajib, lokasi rak L3 dengan eh, quantity 10 dengan safety-nya adalah 9 dengan harga 25.000 dan statusnya aman karena stok ada di atas dari safety itu. Dan juga saya sudah menambahkan form validasi ya ketika ada yang field ini, field penambahan tambah bahan ajar ini tidak diisi, maka akan memunculkan uh, form validasi yang harus diisi itu. Lalu kita lanjut ke halaman tracking DO. Nah, di sini pada halaman tracking DO, nah di sini kita bisa menambahkan delivery order yang baru. Nah, ini name, jadi secara manual, nama di secara manual. Di sini nomor akan secara otomatis apa ya, atau auto increment ya kalau bahasanya. Ketika di sini kan sudah terdata DO 2025-001, maka selanjutnya akan berubah ke 002 otomatis. Misalkan ini 055319756 nama subscribe-nya, tanggal kirimnya hari ini. Dan misalkan saya mau express, paket yang adalah IPA dasar. Nah, nanti akan memunculkan halaman detail rincian paket. Lalu saya klik simpan buat TO. Nah, nanti akan memunculkan alert bahwa delivery order telah berhasil dibuat. Oke, nah nanti di sini akan memunculkan list delivery order, statusnya sedang diproses. Nah, berdasarkan list paket yang kirim, terus kan saya sedikit tarik tracking nya. Nah, ini contoh data dummy dari data bahan ajar. Di sini nih, soal validasi, seperti itu. Nah, untuk juga ini filter untuk yang pengurutan ascending ataupun descending. Ini juga data dummy dari data bahan ajar. Mungkin itu sedikit yang bisa saya jelaskan tentang tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis web kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.